Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu signal digital dan analog di dunia industri dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Apa saja yang dapat diaplikasikan pada signal digital dan analog. Yang kita ketahui, digital input dan analog input output sangat umum sebagai pengguna teknologi automasi microcontroller, PLC, dan DCS, distribusi control system. Apa itu input output? Input suatu energi atau sinyal informasi yang masuk ke sistem automasi. Sebaliknya, output suatu energi atau sinyal informasi yang meninggalkan sistem automasi. Contoh yang dapat saya berikan, inputan berupa saklar, push button, sensor, potentiometer, HMI, dan lain-lain. Outputan berupa motor listrik, lampu, alarm, buzzer, MOV, motor operation valve, dan lain-lain. Bentuk gelombang signal digital. Signal digital adalah signal bilangan biner 0 dan 1 atau kontak normally open dan kontak normally close dengan tegangan pembawa signal digital 32 volt DC. Signal digital inputan 1 ke atas dan inputan 0 posisi di bawah. Bagaimana dengan bentuk gelombang signal analog? Signal analog adalah bentuk gelombang sinusoida yang kontinu dan memiliki standar signal 420 mA dengan tegangan pembawa sinyal 32 volt DC. Pengaplikasian di dunia industri yang dapat saya berikan adalah contoh sistem konfigurasi DCS atau SCADA. Inputan signal berupa HMI, Human Machine Interface, sebagai perintah output yang melalui proses controller. Controller sendiri adalah PLC atau server controller DCS. Outputan berupa elektrik aktuator, motor induksi, sensor, dan lain-lain. Saya akan mengambil contoh outputan motor operation valve. Motor operation valve sangat berfungsi di dunia industri sebagai buka tutup valve aliran fluida dengan penggerak menggunakan motor listrik. Sistem kontrol sebagai penggerak MOV menggunakan signal analog input output dan juga signal digital input output. Maka di sistem motor operasi valve memiliki dua signal kontrol yang dapat disesuaikan pada fungsi dan kegunaannya. Contoh sistem kontrol signal digital pada MOV berbentuk atau berfungsi open dan close. Perintah pengoperasian dan umpan balik menggunakan limit switch sebagai inputan dan outputan pada aktuator MOV. Model terbaru menggunakan encoder, potentiometer atau LVDT untuk mengetahui posisi full open dan full close. Contoh ilustrasi pada aktuator dapat saya jelaskan. Inputan HMI merintahkan aktuator dari posisi close ke posisi open untuk mengaliri fluida.
Maka HMI merintahkan sistem controller open dan meneruskan ke aktuator menjadi open, memberi sinyal 1 ke aktuator tersebut akan menjadi open. Lalu bagaimana kita mengetahui inputan HMI telah berhasil memberi perintah kepada MOV? Maka di sistem MOV memiliki sistem kontrol output sebagai feedback ke tampilan HMI. Maka MOV yang sudah beroperasi open mendapatkan signal dari MOV tersendiri open dan memberikan signal kembali ke HMI. Maka tampilan HMI akan menjadi open. Contoh kasus, jika HMI merintahkan aktuator open atau MOV open, akan tetapi signal open pada signal feedback open pada aktuator tidak memberikan ke HMI, maka kerusakan dapat diketahui pada posisi output aktuator dan sebaliknya. Sistem kontrol signal analog pada MOV bisa disebut dengan MOV tipe throttle atau bertahap. Perintah pengoperasian menggunakan persentase 0 sampai 100%. Memerlukan sensor posisi valve sehingga dapat memposisikan valve dengan tepat ke kondisi yang diinginkan. Sensor yang berupa potentiometer, LVDT, encoder dengan menggunakan signal berupa 420. Encoder berfungsi sebagai pemberi signal besaran resistansi yang diinginkan untuk presentasi aktuator. Maka besaran resistansi encoder dari besaran kecil atau bukaan valve 0% sampai besaran resistansi pada bukaan valve 100%. Jadi prinsipnya, jika aktuator dalam posisi 0%, maka resistansi encoder lebih kecil. Sebaliknya, jika posisi valve dalam posisi 100%, maka besaran nilai resistansi besar pada encoder. Berikut ilustrasi sistem kontrol signal analog 420. Input HMI ingin memerintahkan aktuator MOV membuka valve dalam kondisi 6%. Kebutuhan untuk aliran fluida sebesar 6%. Perbedaan di sistem SCADA disimbol dengan huruf AI atau analog input dan DI digital input di tampilan HMI, di tampilan DCS. Maka kondisi HMI, kita memerintahkan aktuator 6% dan menyalurkan ke controller. Controller kemudian memerintahkan aktuator, maka aktuator akan bergerak menuju 6% dengan besaran resistansi yang telah ditentukan. Feedback aktuator memberikan signal ke HMI sebagai keberhasilan bukaan aktuator tersendiri. Maka output yang dibukakan aktuator
adalah 6% dan memberikan ke HMI 6%. Maka tampilan HMI sesuai dengan perintah yang diinginkan. Lalu bagaimana kita mengetahui berapa nilai besaran signal analog 420 di alat pengukuran? Ini sangat penting karena besaran presentasi berdasarkan range 420 mA. Pada resistansi encoder itu kita abaikan karena di dalam sistem kontrol aktuator besaran resistansi dikonversi ke besaran 420 mA. Sebagai contoh, rumus konversi analog 420 mA. 4 mA bisa disebut zero. Span adalah nilai dari besaran 20 dikurangi 4 mA, maka nilainya 16 mA. Sebagai contoh yang saya berikan tadi, jika range aktuator 0% sampai 100%, tentukan nilai arus signal yang berada di level bukaan valve 6%. Maka rumusannya adalah nilai arus sama dengan level dikali span dibagi range ditambah 4. Range didapat dari level 0% per 100 sampai 100% adalah 100 dikurangi 0 sama dengan 100, maka range nya adalah 100. Nilai arus level inputan 6% dikali span 16 mA dibagi 100 dan ditambah 4, maka nilai signal analog 4,96 mA. Dan berikut contoh besaran arus analog di alat ukur 4,97. Ada range atau batasan maksimal minimum pembacaan nilai error pada alat ukur. Di sini bukaan valve 6% dan diberikan lagi feedback ke HMI 6%. Ini besaran inputan 6%. Studi kasus, ketika pengoperasian dari HMI memerintahkan 3% ke MOV, MOV tersebut tidak merespon pergerakan. Jika dikasih perintah 5,5% atau di atas 5,5%, MOV merespon pergerakan dengan bukaan valve 5,5%. Maka kasus tersebut dapat kita selesaikan dengan cara menggunakan rumus nilai arus. Nilai arus sama dengan level kali span dibagi range ditambah 4, dapat nilai analog 4,88 mA. Sebagai praktek yang diterapkan,
Jika kita memberikan inputan 0, yang seharusnya 0 itu sama dengan 4 mA. Akan tetapi di alat ukur menampilkan 3,8,6 mA. Untuk signal analog, batasan error itu sangat kecil, kisaran 0,1 atau 10%. 0,1 yang seharusnya. Dan kita lihat dari percobaan yang sebenarnya, kita beri bukaan valve 5,5%. Di pembacaan miliampere alat ukur 4,48, yang seharusnya berdasarkan nilai arus dari rumus itu 4,88 mA. Maka ada kerusakan di sistem kontrol DCS, signal analog. Ini sebagai kasus membuktikan signal analog mengalami kerusakan atau penurunan. Oke, terima kasih dari saya. Jika adanya kesalahan dalam ucapan atau kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau pengulangan yang lebih mendalam, saya akan coba dengan studi kasus yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.